hormati, pada kesempatan mudah-mudahan sebelum zuhur sudah selesai. Tujuannya untuk berkumpul sini yaitu kita akan berdiskusi atau mendiskusikan terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita ya. Kemudian untuk kegiatan ini nanti ada materi akan disampaikan oleh Pak Cahyo. Kemudian kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai kebaikan apa yang sudah dilakukan atau peraturan yang ada di sekolah ini. Nanti akan di fasilitatornya Bu Aryani. Mana Bu Aryani? Oh iya, nggak kelihatan. Oke Bapak Ibu, terkait dengan peraturan sekolah, nanti Bapak Ibu kita akan mengidentifikasi nilai kebajikan, ya nilai kebajikan serta kalimat budaya positif. Jadi ada dua agenda yang akan kita lakukan. Nanti kita akan melihat peraturannya, kemudian nilai kebajikan yang dituju, kemudian kalimat hasil formulasi yang sesuai dengan budaya positif itu. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kemarin kan saya bahas ya, ada di Walas. Mengapa saya bicara konsekuensi bukan hukuman? Sebenarnya sama, hanya bedanya kalau hukuman itu dia konsekuensinya negatif. Kalau konsekuensi itu positif, kemudian diawali dengan kesepakatan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk budaya positif di sekolah kita ini yang pertama tentu saja harus bersama bergerak. Gak bisa ya Bu El ya sendiri ya Bu El ya. Gak bisa kalau hanya Bu El sendiri, harus kita bersama-sama. Kemudian satu pemahaman gitu. Kemudian kalau menerapkan konsekuensi dengan anak sama. Sebenarnya anak itu kan tergantung dari guru ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari guru. Saya tadi jujur saya keliling pagi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya bertanya siapa guru yang sering terlambat, siapa guru yang kosong. Tadi saya ubah Bu Sri. Saya balik, siapa guru yang tepat waktu, siapa yang guru yang membuat kalian senang. Pertanyaannya itu ternyata mereka juga menjawab. Kalau itu menjawab, tapi kalau misalnya bertanya siapa guru yang sering terlambat, mereka semua menutupi. Tetapi hasil yang menyedihkan saya Bapak Ibu ya, ini sedih saya pasif ya. Ternyata anak, tapi gak semua kelas. Ada yang lebih senang, memang lebih senang dikasih tugas daripada gurunya ada. Ini kan jadi refleksi diri kita sebagai guru gitu. Apakah kita itu bukan guru yang menyenangkan, bukan guru yang diharapkan gitu kan? Nah itu jadi PR bersama kita. Nah jadi alhamdulillah tadi begitu diubah pertanyaannya Pak Ato, ternyata responnya berbeda gitu dari anak-anak kita. Nah itu kita akan lihat budaya positif yang sudah kita lakukan. Kemudian PR ini juga buat Bapak Ibu yang CGP, kemarin saya bercanda dengan tim manajemen. Saya mau dari CGP ini apa yang bisa diberikan untuk sekolah kita? Inovasi apa? Hal baru apa yang bisa kalian berikan untuk sekolah ini untuk membuat jadi lebih baik? Ya, kalau misalnya poster digital itu memang dari pembicaraan santai, tapi kan ide saya murni itu muncul. Oh solusinya harus begini. Kalau kemarin saya capek gitu minta dengan Pak Nanang. Kemarin kan berpikir, oh solusinya gimana supaya jalan? Oh minta ke guru. Oh ini nanti kalau habis minta kemana? Minta ke siswa. Kan seperti itu. Benar kita yang poster yang pertama. Yang dari siapa? Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan jalan. Siapa yang tidak akan menemukan banyak alasan. Nah itu dari Bu Serli. Ya benar. Jadi ketika kita berpikir keras itu gimana, solusinya muncul sendiri gitu. Ide-ide itu muncul sendiri. Kalau kemarin benar, saya yang apa adanya, saya mulai berpikir, oh harus ada yang tukang edi, harus seperti itu. Jadi kan berarti kan kalau kita berpikir sungguh-sungguh mencari solusi, itu akan ada jalan keluar. Jadi saya berharap Bapak Ibu dengan adanya budaya positif yang sudah ada kita pertahankan, bagaimana menambah ya Pak Cahyo ya, menambah budaya-budaya positif yang baru untuk sekolah kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah membuat rencana kerja pembuatan keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah dalam hal ini kaitannya dengan SMK BMW, kemudian nilai budaya belajar, kemudian rencana kerja yang terukur. Jadi Bapak Ibu nanti secara mendalam dan mendetil nanti akan difasilitator oleh Bu Aryani dan tim-tim yang CGP ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih anak-anakku, sini nak, maju sini nak, sini, sebagian sini, 1, 2, 3 duduk sini. Gak apa-apa di sini, supaya dekat dengan wakil kurikulumnya. Ayo, yang 3 sini nak, sini. Ternyata Bapak Ibu, benar kita itu awal kita dengan anak itulah respon yang mereka berikan gitu. Ya,
Satu lagi nggak ada di sini. Yang cewek, yang cowok boleh? Ya, yang udah berdiri, peci sini nak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mari kita bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bekti, siapa lagi? Pak Cahyo. Saya dulu di sini. Oh ya udah, saya di sini. Biar di pokoknya ada terus. Dan sini sebenarnya pokoknya. Ternyata seru loh Bu, benar komisi ini berputranya. Banyak hal baru ya Bu Riani ya. Banyak hal baru, banyak ilmu baru, punya teman baru. Kalau bisa dilaksanakan tuh kayaknya enak. Ya Bu Rasti ya. Anak-anak Bu Rasti itu hebat betul ya. Itu Bu Rasti kelas 10 THP itu arahkan ekskulnya ke pencak silat. Iya. Jadi dia yang senang-senang naik-naik itu arahkan ke ekskul yang pencak silat, yang bisa mengakomodir hasrat dirinya yang ingin lompat-lompat naik. Tahu variannya. Nanti ada ini ya, Pak Asyik menjadi moderatornya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran siswa-siswi pada kegiatan diseminasi budaya positif PGB Angkatan 9 SMK Negeri 2. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dr. Amina yang sudah memfasilitasi kami dalam melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru dan juga siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Cahyo Parmasana Kawaso ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang kami dapatkan selama mengikuti PGB program Guru. Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti saya berbagi dengan Pak Asep. Di antaranya yaitu budaya positif. Ada poin-poin materi yang akan kita sampaikan di sini, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang ketiga keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia, dan 5. Restitusi. Saya ingat-ingat. Baik. Tujuan disiplin positif kita baca dulu ya, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka termotivasi berawal dari diri mereka sendiri, bukan karena adanya hukuman atau hadiah.
Misalnya kita ambil pelajaran dari sekolah kita ya Bapak Ibu. Sebelumnya nanti kita akan ketahui apa bedanya hukuman dan konsekuensi atau kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita ambil contoh di sekolah kita, mungkin siswa-siswi bahkan guru juga merasakan banyak sekali peraturan yang diterapkan di sekolah kita. Untuk siswa mulai dari pagi sampai sore semua penuh dengan peraturan. Betul nggak anak? Betul. Iya betul ya. Bapak Ibu guru juga demikian. Mulai dari pagi absen sampai pulang absen juga penuh dengan peraturan. Nah itu semua tujuannya adalah untuk memunculkan disiplin positif. Tetap saja masih ada beberapa yang terlambat misalnya, itu jadi masih ada permasalahan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengatasi permasalahan itu supaya kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Misalnya kalau sekarang kan kalau siswa ketahui hukuman bagi yang terlambat ini, hukuman bagi yang apa ini. Nah, nanti akan kita ubah menjadi konsekuensi yang sifatnya lebih manusiawi. Gitu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan akan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda ya. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu akan menjadi salah satu alternatif terakhir jika dan bila perlu digunakan atau tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif yang terakhir. Bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung kondisinya ya. Ini kita ambil kutip dari Ki Hajar Dewantara. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka telah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Kalau kita ambil kesimpulan ya dari perkataan Bapak Pendidikan ini, jadi disiplin diri itu muncul dari diri kita sendiri. Ya, kita berusaha, siswa guru berusaha untuk melakukan disiplin diri. Kalau masih tidak bisa, maka tugas penguasa yang akan mendisiplinkan. Jadi kalau misal anak-anak itu dari awal disiplin diri, maka tentu tidak akan timbul tekanan dari penguasa, dalam hal ini tekanan dari guru misalnya. Itu kalau ada disiplin, tertib itu ya gurunya nggak akan mungkin melakukan tindakan penekanan atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, kalau di dunia pendidikan itu sekarang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kalau kita lihat yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Masih ada nggak nilai-nilai yang lain? Masih banyak ya. Misalnya ini peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Nah, itu sifatnya universal. Setiap kita dimanapun ada. Ya, gotong royong itu mau kita di sekolah, mau kita di rumah, RT, RW, atau di dalam lingkup yang lebih besar itu ada gotong royong. Keadilan sifatnya bisa mulai dari rumah tangga, kelas, sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, itu sifatnya universal, ya. Semua terkena nilai-nilai kebajikan. Mau kita di rumah, mau kita di sekolah, itu harus memenuhi nilai-nilai kebajikan. Ada istilahnya Pak, apa itu? Common sense. Common sense, ya. Nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, coba ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Susah nggak Bapak Ibu? Susah ya. Kalau susah berarti tetap putus asa, jangan semangat. Baiklah. Ya. Pulang ya. Kita balik ya. Jadi itu, ya. Kita mungkin merasa frustasi dengan tingkah laku atau kelakuan siswa-siswi kita. Cuma disitulah tugas kita untuk memunculkan disiplin pada anak-anak. Ya. Coba saya tanya kepada anak-anak yang sekarang ya. Dulu masih ingat ketika pertama kali masuk SMK, bagaimana kelakuan kalian? Ya, gimana? Aneh-aneh ya? Masih mencoba-coba ya? Nah, seiring berjalannya waktu, saya melihat anak-anak itu sudah mulai lebih baik lagi. Ya, untuk wali kelas 10 itu akan sangat terasa bagaimana harus mengkondisikan siswa kita dari lingkungan luar ke dalam lingkungan SMK kita. Pembiasaan dirinya harus diikuti. Dari yang peraturan atau kedisiplinannya rendah ke sekolah kita dengan disiplin yang cukup tinggi. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan. Ini beberapa foto kegiatan siswa kita yang merupakan bentuk kedisiplinan, bentuk memenuhi peraturan dan lain sebagainya. Di sini juga ada, mungkin masih ada hukuman atau penghargaan yang ada ya. Misalnya yang berangkatnya terlambat disisihkan di bagian selasar masjid misalnya, yang bagian depan misalnya yang datangnya cepat bisa dapat snack atau air minum misalnya, contoh ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 penggolongan motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu melakukan tindakan itu karena satu, misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kalau berangkat sekolah naik motor pakai helm tidak? Pakai. Kenapa harus pakai helm? Biar nggak ditangkap polisi. Ya, itu untuk menghindari hukuman. Biar gak dimarah Pak Haji misalnya, itu untuk menghindari hukuman. Jadi di sini kita belajar motivasi eksternal, jadi bukan dari diri kita. Kalau kita sadar
pakai helm itu untuk keselamatan jiwa kita. Ya, kita pakai helm bukan untuk menghindari polisi supaya tidak ditilang atau apa, atau helmnya baru gaya-gayaan misalnya. Tapi kita memakai helm itu karena untuk melindungi diri, untuk keselamatan. Ya, itu contoh motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Contohnya, misalnya saya berangkat pagi biar disambungin lebih sama orang tua misalnya, ya. Atau yang lainnya, saya belajar supaya mendapatkan nilai 100 misalnya. Itu termasuk motivasi eksternal dari orang lain, dari luar, bukan dari kita. Kalau kita belajar dengan motivasi internal, ya kita belajar untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi penguasaan kita. Misalnya di kejuruan ya, belajar membuat nata koko misalnya, itu ya di samping untuk memenuhi kebutuhan kita, itu juga karena kita ingin belajar, ya. Ada keinginan dari dalam untuk belajar, bukan paksaan, ya, untuk mendapat nilai misalnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi internal. Nah, inilah yang akan kita upayakan untuk ada pada setiap diri kita dan akan diterapkan di sekolah kita. Ya, semua perilaku berdasarkan motivasi internal. Jam 12 siang misalnya, ketika waktunya sholat zuhur, ya kita datang ke masjid sholat berjamaah, tidak harus dikumpulkan. Kalau sekarang sudah lebih baik. Kalau dulu ada yang keliling ke setiap kelas, ada yang bawa motor, ya, untuk menggiring anak-anak datang ke sekolah. Kalau saya lihat sekarang sudah relatif lebih kondusif ya. Tetapi saya juga belum tahu apakah anak-anak itu datang ke sekolah, ke masjid karena menghindari hukuman atau apa. Karena kalau kita perhatikan di dalam masjid, ketika sholat berjamaah, banyak siswa yang sholat sambil ngomong. Pernah dengar kan anak-anak? Ya, itu ya. Itu saya pastikan itu merupakan motivasi eksternal untuk bisa sholat berjamaah, bukan karena kemauan saya mau sholat memenuhi kebutuhan, memenuhi panggilan Tuhan misalnya ya. Jadi itu ada motivasi eksternal. Untuk Bapak Ibu guru juga jangan dianggap siswa sudah masuk ke masjid semua, siswa hadir setiap hari tanpa apa. Tapi ketika dilihat di dalam kelas, dia hanya datang, tidur, main, dan lain sebagainya. Jadi hanya memenuhi, menghindari hukuman, ya, seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Tidak boleh mencuri, kalau mencuri akan dihukum. Penghargaan sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Bisa memenangkan lomba LKS misalnya, ya, itu akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Bagus gak? Ya bagus ya. Bagus itu, memenangkan juara itu sangat bagus. Tetapi sekali lagi kita upayakan motivasi berasal dari dalam, bukan dari luar.
Nanti kalau pas nggak ada lomba, nggak mau belajar misalnya, oh tahun ini tidak diadakan LKS, siswa-siswa nggak mau belajar lebih tekun misalnya ya. Nah itu kan motivasi eksternal ya, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah coba di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Armina tadi, antara hukuman dan konsekuensi itu mungkin agak sedikit berbeda ya, atau kesannya lebih positif dan negatif. Di sini ada tindakan guru, apakah jadi masuk hukuman atau konsekuensi. Ini kita coba ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu menulis 100 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan sepatu maksudnya itu ya. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Coba nanti kita cek. Nah ini adalah jawabannya. Kayaknya yang terakhir tadi salah ya. Jadi konsekuensi. Jadi apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu lebih dari sebab akibat ya. Karena kita menumpahkan gelas, kita wajib membersihkan. Karena kita menumpahkan air, karena kita datang terlambat 10 menit, kita harus konsekuen lari lapangan basket. Nah itu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ada sedikit berbeda ya. Intinya kalau hukuman itu menyakitkan atau menyusahkan sebelah pihak ya. Hukuman mencatat itu kan yang capek siswa ya. Ya, tapi kalau mengganti kertas teman itu konsekuensi bukan hukuman, sebagai pertanggungjawaban. Nah, nanti untuk Bapak Ibu guru yang kami pelajari di CGP itu salah satunya materi keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu wali kelas nih ya, tapi tidak harus guru mapel juga bisa ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan, bukan tata tertib. Jadi kesepakatan. Kalau tata tertib kan dibikin oleh sebelah pihak. Tata tertib upacara misalnya diberikan oleh sebelah pihak. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu dibuat oleh dua belah pihak, ya. Intinya seperti itu. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai yang dapat dipercaya. Ya. Nah, jadi
untuk CGP kita sudah mulai menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas, ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya nanti mungkin bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu CGP yang sudah membuat, ya. Coba kita perhatikan di layar. Di situ ada peraturan keyakinan kelas sama nilai kebajikan. Misalnya, kalau di perpustakaan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Dilarang membuang sampah. Dilarang gaduh di dalam kelas. Kalau kita buat keyakinan kelas, itu bentuk kalimatnya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Menjaga kerapihan buku, ya. Jadi menjaga kerapihan buku itu lebih universal daripada sekedar mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau menjaga kerapihan buku bisa menjaga sampulnya, menjaga dalamnya, ya, seperti itu, menjaga keutuhannya. Kalau pinjam dikembalikan itu termasuk sifat-sifat yang universal, yaitu tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu, saling menghormati sesama teman. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kalau di dalam kelas antar siswa itu sering sekali saling mengganggu, ya kan, saling mengganggu, entah colek-colek, entah mencubit atau yang lain, ya. Nah, nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Mau dengan siapa saja, dengan teman, orang lain, guru, orang tidak dikenal, itu pun harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit, itu keyakinan kelasnya berupa disiplin waktu. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen, ya. Dilarang membuang sampah, bisa kita buat menjadi menjaga kebersihan. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas pada mata pelajarannya masing-masing. Hal yang saya aplikasikan yaitu keyakinan di bengkel saat praktek, ya. Sebelum saya menerapkan ini, saya mengevaluasi ada beberapa masalah dalam hal praktek. Misalnya, ada beberapa siswa yang tidak menggunakan pakaian praktek, pakai pakaian praktek cuma atasnya saja, misalnya. Kemudian setelah praktek alat tidak dirapikan kembali, hanya sekedar ditumpuk di tempatnya. Kemudian saat praktek kerjasama, ya, ada beberapa siswa yang tidak diikut sertakan atau dia anak golongan misalnya, mungkin memang karena dia kurang tampil, ya. Nah itu. Atau ketika praktek melakukan kesalahan dibully misalnya, ya, atau diejek oleh kawan-kawannya, itu kita sepakati tidak boleh dilakukan. Memainkan HP saat jam pelajaran praktek misalnya, nah itu kalau saya buat menggunakan HP dengan tanggung jawab. Intinya kalau saya membolehkan membawa HP saat praktek, kenapa? Boleh untuk mendokumentasikan hasil prakteknya. Kalau di anak-anak teknik pendingin itu mereka senang kalau ada hasil praktek yang sudah jadi.
musikan nggak boleh. Ya, jadi Pak biar kerjanya nyantai nggak boleh. Kita sepakati dulu. Nanti kalau misalnya boleh, misalnya ada 10 HP yang musikan, gimana suasana bengkel kita akan terasa berisik ya. Nah, jadi itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas, pengumpulan tugas misalnya dan lain sebagainya, itu kita sepakati bersama. Jadi anak-anak juga akan konsisten atau memiliki konsekuensi jika melakukan pelanggaran. Misalnya sudah ada peraturan kelas, keyakinan kelas tidak boleh membunyikan musik misalnya, tapi dia masih membunyikan musik, ya nanti kita lakukan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Asep nanti. Penanganan anak yang bermasalah, tidak semena-mena kita ambil HP-nya, misalnya disita 1 minggu misalnya. Nah itu kan yang menyusahkan anaknya susah. Kalau kita nggak susah, kita biasa saja. Tapi bagi anak-anak nggak megang HP 1 jam itu rasanya seperti tidak makan 3 minggu. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kedua, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dapat menjadi pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Jadi itu intinya, sekolah kita ingin mengadakan disiplin positif di setiap kegiatannya. Bisa dimulai dari siswanya, bisa dimulai dari gurunya, dari kelas. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk sesi selanjutnya bagaimana Pak Budi? Langsung ke Pak Asep. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada Pak Asep kami persilakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya hormati serta anak-anak sekalian. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Pak Cahyo. Dalam budaya positif ada beberapa poin penting dan tadi sudah disampaikan Pak Cahyo terkait dengan keyakinan kelas tadi. Nah selanjutnya di sini saya akan menyampaikan 2 poin penting juga. Yang pertama ada 5 posisi kontrol terkait budaya positif dan yang kedua terkait dengan segitiga restitusi. Nah baik Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan 5 posisi kontrol ini dalam bukunya restitusi restructuring, dosen mengatakan bahwa di sana guru perlu meninjau kembali. Nah kalau tadi terkait dengan
keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara warga kelas. Di sini di poin terkait dengan 5 posisi kontrol itu kayaknya adalah pada guru. Apakah guru akan melakukan itu atau tidak? Akhirnya nanti akan berimbas pada apakah budaya positif jalan atau tidak. Jika guru melakukan dengan baik peran ini, terima posisi kontrol ini, maka nanti akan berdampak cukup baik di budaya positifnya. Nah, dosen mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali seberapa disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Lalu bagaimana dan mengapa? Nah, terkait dengan 5 posisi kontrol ini ada 5 poin yang disampaikan dosen. Yang pertama tentang penghukuman, kemudian kedua tentang membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi di sini posisi guru maksudnya. Jadi posisi guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah posisi kita sebagai guru sebagai teman bagi siswa? Atau sebagai pemantau? Atau mungkin sebagai manajer? Nah, dari kelima poin ini nanti mana yang lebih baik itu akan kita ketahui bersama. Dan seharusnya kita ada pada posisi apa? Baik, Bapak Ibu, di sini ada studi kasus misalnya di sini. Contohnya adalah pada saat upacara bendera. Di sini ada anak-anak juga yang hadir dan sama-sama mengetahui bahwa pada saat upacara bendera ada yang atributnya lengkap dan ada yang kurang lengkap. Sekarang cara menyikapinya seperti apa terkait permasalahan itu? Di sini kalau kita memposisikan diri sebagai tadi penghukum, maka kemungkinan besar yang akan kita sampaikan adalah patuhi aturan sekolah. Sekarang garis di sebelah sana secara terpisah. Itu kemungkinan kalau dalam diri kita sebetulnya menempati posisi sebagai penghukum. Yang kemudian yang kedua, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, kemungkinan besar yang terucap bisa jadi seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Ini sudah lebih baik. Kalau yang pertama tadi langsung sekonyong-konyong menghukum anak karena kesalahan tidak mentaati peraturan sekolah, tetapi untuk yang kedua ini sudah mulai ada kajian, sudah mulai menganalisis seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah tadi peraturan ini. Kali ini ibu maafkan, lain kali patuhi aturannya ya. Masih ada toleransi. Sudah mau menerapkan keyakinan atau budaya positif, tapi masih ada toleransi. Ini terkait dengan posisi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar, jadi apa dan konsekuensinya. Jadi sudah mulai berbicara tentang konsekuensi. Dan terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi di posisi yang kelima ini sudah tidak ada kata-kata lagi sebagai yang mengintisarikan atau menunjukkan bahwa siswa itu salah, tetapi lebih ke bagaimana siswa itu dipicu untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi membantu siswa menyadari kesalahannya, itu posisi sebagai manajer. Dan sebaik-baiknya posisi seharusnya kita ada pada posisi ini. Dan mudah-mudahan kita
kita semua dalam menuju proses ini ya. Amin. Oke, ini contoh misalkan tadi ilustrasi dari ada sesuai yang merasa seperti itu. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Ya pasti. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi itu adalah salah satu ilustrasi posisi kontrol kita sebagai tubuh. Kemungkinan yang mirip seperti itu, ada lebihnya dikit, ini lebih baik ya. Nah, di sini dalam posisi penghukum tadi dapat kita simak bersama bahwa biasanya ada suaranya tinggi. Ada bahasa tubuhnya seperti itu, misalkan mana yang ngotot seperti jarinya, menunjuk-nunjuk atau mengardi. Jadi kalau kita masih seperti itu terhadap anak-anak kita, berarti kita masih ada di posisi ini. Dampak yang bagi siswa seperti apa? Kemungkinannya murid menjadi pendendam. Dan yang kedua, murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Baik, selanjutnya contoh ilustrasi yang kedua. Di sini ilustrasi sebagai guru membuat merasa bersalah. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ini. Kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, jadi Bapak Ibu ada sedikit perbedaan tadi. Karakter gurunya tadi sudah lebih lembut dibanding yang pertama. Oke, terkait posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, di sini masih ada kata mempersalahkan murid atau dengan bahasa mudah murid tetap bersalah. Nah di sini ciri-cirinya tadi sudah jelas, suaranya sudah lembut. Tetapi dari balik kelembutan suara itu tetap memposisikan murid salah. Oke, dampak
bagi murid merasa bersalah. Berarti kalau murid merasa bersalah, identitas kita gagal meyakinkan identitas murid. Kemudian murid merasa rendah diri dan akhirnya mungkin ada yang mengucilkan diri seperti itu. Ya, insecure. Kemudian ilustrasi posisi guru yang ketiga sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng gitu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi itu adalah posisi guru sebagai teman. Ciri-cirinya suara guru kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung pada seseorang, otomatis guru yang berlakukan seperti itu, tetapi tidak menyukai guru yang lain. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, karena tadi ada faktor ketergantungan di sekolah seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, sudah berbeda lagi ya. Jadi sikapnya sudah jauh berbeda daripada yang pertama tadi. Tetapi di sini ada kecenderungan dalam melakukan pemantauan itu untuk poin yang ketiga masih mengacu kepada sanksi atau konsekuensinya. Meskipun konsekuensi itu sebetulnya adalah yang kita tadi ungkapkan di Pak Cahyo sebagai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Tapi kesepakatan itu sebetulnya sudah dibuat bersama, bukan karena atau bukan itu adalah peraturan sekolah. Kemudian di sana ada tercipta identitas diri yang berhasil. Jadi sudah intinya kan anak menyadari kesalahannya dan kemudian mau memperbaikinya. Kemudian dampaknya murid akan mulai berhitung atas konsekuensinya, sudah mulai mempertimbangkan. Tetapi murid masih kurang mandiri. Untuk poin terakhir, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, di poin kelima ini kata kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Ada rencana perbaikan yang akan atau yang harus dilakukan, seperti apa itu rencananya dan kapan akan dilakukan. Itu yang jadi pembeda antara 5-4 yang lain dengan yang ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya poin kedua yang saya sampaikan yaitu terkait segitiga restitusi. Nah ini masih ada kaitan erat dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Kenapa? Karena di sini masih banyak yang harus diimplementasikan. Baik, tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian ada 2 poin penting di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Yang kedua, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi 2 poin itu inti dari restitusi. Nah, dalam melaksanakan restitusi ada 3 tahapan restitusi atau 3 langkah melaksanakan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini adalah meyakinkan, menemukan bahwa betul terjadi kesalahan itu, kemudian
nanti ditawarkan solusinya apa akan dilakukan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah adalah tentang mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dilakukan tersebut adalah hal yang kurang baik. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi konsepnya sama dengan contoh yang terakhir tadi. Seorang manajer pada akhirnya dia akan menanyakan keyakinan kepada siswanya tadi, dan kapan keyakinan itu akan dilaksanakan. Nah, di sini ada ilustrasi juga. Ini ilustrasi jawabannya. Ini sudah masuk tahapan kedua. Kurang lebih sepertinya ada contoh resolusi karena sudah bentar lagi kita ajar. Jadi apakah Bu Aryani mau dilanjutkan untuk sesi selanjutnya? Ibu untuk seperti saya pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita mau setting cepet ya. Jadi melanjutkan dari materi yang sebelumnya terkait dengan budaya positif. Tadi sudah paham ya
bahwa budaya positif itu upaya sadar kita untuk mendisiplinkan diri salah satunya, dan budaya positif itu tujuan kita bersama, ya, tujuan kita bersama. Nah, pada sesi ini kita akan coba mengubah peraturan sekolah dan identifikasi nilai kebajikan serta kalimat budaya positif. Ya, jadi di sini sudah ada tabel yang isinya, yang sudah diisi adalah tentang peraturan sekolah yang ada di sekolah kita, ya. Nanti akan kita ubah, akan kita telaah nilai-nilai kebajikan yang dituju apa. Tadi kan sudah ada yang materinya, ya. Jadi nilai kebajikan itu sifatnya universal, ya, tidak terbatas, semuanya mengakui. Oke, kita mulai yang pertama. Siswa datang jam 06.45 dan wajib mengikuti pembinaan karakter tapi sesuai dengan agama yang dianut. Ini nilai kebajikan apa yang dituju? Ada di situ jam, ya, jam. Kemudian ada dengan kaitan dengan apa? Pelaksanaan keyakinan. Jadi apa? Disiplin waktu, ya, tepat waktu. Yang kedua, ya, berakhlak mulia. Oh ya, kalau di sekolah kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya, dengan dimensi, ya. Berarti kalau tepat waktu apa nih? Kan ada mandiri, ya. Kemudian ada apa lagi? Berkebinekaan global, apa lagi? Gotong royong, kreatif, inovatif. Berarti ini maksudnya mandiri. Ya, ini anak-anaknya, ayo putra putrinya ke depan sini aja, Mbak, kalau Mbak. Dilanjutkan dengan formulasi kalimat hasil formulasi sesuai dengan budaya positif. Ya, Bu Sari dibantu kalimatnya apa, Bu? Kita ubah peraturan yang siswa datang jam 06.45 itu, ya, kemudian kita ubah dikaitkan dengan nilai kebajikannya. Ya, Bu Sari. Yang ada kursornya itu, yang ada kursornya. Jadi diubah peraturan, kalimat ada peraturan kita ubah menjadi kalimat yang juga menampilkan nilai kebajikan yang dituju. Jadi kita kaitkan. Pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia, ya. Jadi
bertanggung jawab. Nah itu masuk ke dengan siapa? Ya, disiplin tanggung jawab. Apalagi? Sudah ya? Oke, berarti kita ubah kalimatnya. Yuk, siapa nih? Apa lagi Pak? Udah ada contohnya. Pakai siswa. yang disiplin dan siswa menjadi disiplin dan bertanggung jawab dengan seragam lengkap dengan memakai sekolah. Ya, tepuk tangan. Lanjutnya, geser. Ayo direkam, oke. Berikutnya kalimatnya. Pak Mas, baca peraturannya Mas Ngeras. Siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib memakai helm SNI dan menggunakan knalpot kendaraan yang standar pabrikan. Oke, terus kebajikan universalnya apa? Kaitannya dengan apa tadi? Waktu belajar Pancasila apa dari navigasi itu Pakai helm untuk apa? Keselamatan. Iya, keselamatan. Sudah menyimak tadi itu. Terus apa lagi? Kalau kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, Disiplin. disiplin. Apa lagi? Keselamatan. Berarti langsung diubah kalimatnya. Kalimatnya menjadi Siswa yang disiplin dan siswa menjaga keselamatan dengan menggunakan helm SNI secara bertanggung jawab. Siswa menjaga keselamatan dengan menggunakan helm SNI dengan bertanggung jawab. masuk Bapak Ibu gimana? Ya masuk ya kalimatnya ya. Oke ya, saya ulangi, siswa menjaga keselamatan diri dalam siswa menjaga keselamatan saat bendera saat berkendara secara bertanggung jawab ya, atau di gimana? penuh tanggung jawab. Oh, dengan penuh tanggung jawab, iya benar. Oke, selanjutnya dibaca peraturannya. Siswa diwajibkan menuntun dan memastikan kendaraannya saat memasuki area sekolah di waktu pagi hari sampai di area parkir siswa. Ganti lagi basikan yang dituju. Seragaman, ya, kepedulian ya, mungkin ya. Peduli terhadap lingkungan. Ya, kasuara kalau maksud dituntun itu apa? Kendaraannya dituntun maksudnya apa? Sopan. Menghargai orang lain sebagai beribadah. Iya, berarti apa? Ada rasa kepedulian ya, karena suaranya biar tidak mengganggu teman-teman yang sudah mulai beribadah, gitu ya. Saling menghormati. Oke, kalimatnya diubah, silakan Iqbal.
Baik Bapak Ibu, terima kasih semua ya. Kemudian Pak Asep ya. Pak Asep juga terima kasih. Pak Sudah kita selesai. Apa lagi? Sebentar lah ya, kembali lagi ya. Dimakan. Jangan dipandang. Siswa dilarang membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika dan minuman keras. Nilai kebajikannya? Dan kebajikannya adalah kesehatan, ketertiban. Kalimatnya? Menjaga pola hidup sehat dengan bebas narkoba dan miras. Yang terakhir, siswa tidak boleh menikah selama menjadi siswa. Nilai kebajikannya kepatuhan dan kepatutan. Kalimatnya? Menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah. Oke. Baik Bapak Ibu, peraturan-peraturan yang disampaikan tadi kan terkait dengan siswa ya, terkait dengan siswa. Adapun nilai kebajikan itu tidak terkait hanya siswa aja, tidak terbatas kepada siswa. Nah, dari apa yang sudah kita uraikan dan kita analisis bareng-bareng tadi bersama tadi, kita juga sudah membuat formulasi kalimat ya. Mari sama-sama kita simpulkan keyakinan apa sih yang akan kita sepakati untuk sekolah kita ya, yang sudah kita uraikan tadi. Ada apa saja di situ tadi? Ada nilai
keselamatan, prinsip keberagaman, disiplin, tanggung jawab, keselamatan. Yang terakhir tadi ada kepatuhan ya. Nah, mau kita rangkum atau kita tuliskan semua dulu? Tuliskan semua dulu ya. Tuliskan semua dulu mana yang berdekatan, mana yang maknanya itu hampir sama, bisa kita jadikan satu atau kita rumuskan dengan kalimat yang lain. Baru sebagian peraturan ya. Tadi ada yang belum dianalisis. Nah, ini nilai-nilai ini akan kita ubah menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu guru dibantu murid-muridnya. Kalau mandiri tanggung jawab, di sini dan tanggung jawab itu masuk ke dalam mandiri ya. Berarti bisa kita masukkan, sepakat ya? Sepakat. Nah, kemudian tanggung jawab dan mandiri itu berarti tanggung jawab dan disiplin tanggung jawab masuk ke mandiri. Kemudian saling menghormati, peduli, itu masuk ke dalam akhlak mulia ya. Akhlak mulia. Berarti landasan juga keimanan ketakwaan ya. Berarti itu masuk ke dimensi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana ibu-ibu, sepakat? Oke, dimasukkan di dalam akhlak mulia. Kemudian keseragaman. Keseragaman. Ada yang sama tidak? Ketertiban, keseragaman. Kepatuhan masuk? Oh iya, kepatuhan masuk ke beriman dan berakhlak mulia. Iya. Ketertiban, seragaman, keselamatan, kesehatan, ketertiban. Masuk ke mandiri. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Oke ya. Sebenarnya acuan kita itu nilai kebajikan seperti yang sudah diuraikan tadi di sekolah. Berarti kita acuannya adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi karena analisis kita tadi belum selesai, sehingga ada yang belum tersenggol ya, tersentuh.
Jadi kita sepakati saja bahwa nilai peraturan-peraturan yang berlaku di SMK Negeri 2 itu mengacu pada keyakinan sekolah kita, yaitu pada profil belajar Pancasila. Ya, anak-anak ada yang tahu? Ada yang sudah paham? Coba disebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Atau satu-satu bergilir. Itu nanti akan menjadi keyakinan kita. Jadi peraturan nanti akan mengacu pada itu 6 dimensi itu tadi, ya. Apa Mas? Ya, Mas. Apa aja? Gotong royong satu. Berikutnya. Pengenalan kritis. Ya. Pengenalan kritis. Perkenalan kritis. Ah, perkenalan kritis. Terus. Kepatuhan, Yang tadi. Mandiri. dan berhati-hati. Nah, kreatif itu ya ada. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Yang agak panjang juga kalimatnya. Berkebinekaan. Oke ya, sebagai penutup, mari sama-sama kita sepakati ini keyakinan sekolah kita, ya kita ucapkan bareng-bareng ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam terakhir. Oke, kita sepakati ya. Terima kasih karena kita sudah mencapai kata sepakat, bisa kita akhiri. Iya. Dari saya cukup, saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ariani. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita sudah selesai ya dalam pembuatan keyakinan sekolah. Ya, tadi sudah sama-sama kita lihat keyakinan sekolah yang kita buat muaranya ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa tadi Nak? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri serta berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu, 6 dimensi ini tentu saja sebagai bekal anak-anak kita dalam kalau sudah lulus nanti ya melanjutkan bekerja, bisa berusaha dan bekerja, berusaha dan melanjutkan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita sama-sama merefleksikan. Kemudian nanti selanjutnya terkait dengan membuat rencana kerja yang terukur nanti ada tim khusus. Demikianlah Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.